Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar chapter 7, bab 7, garis dan sudut ya. Angles, lines and angles. Bedakan dengan angel. Kalau angel tulisannya angel, kalau ini angle, angle, angles. Oke, untuk garis dan sudut ini peta konsepnya seperti ini. Jadi nanti ada kedudukan dua buah garis, kemudian jenis-jenis sudut, kemudian ini untuk garis yang berpotongan nanti ada corresponding angles dan seterusnya sampai consecutive exterior angles nanti akan dijelaskan. Ini peta konsepnya. Berikutnya posisi dari dua buah garis. Kalau posisi dari dua buah garis ini nanti tujuan pembelajarannya nih untuk mengidentifikasi posisi dua garis, kemudian mendefinisikan sudut, memperkirakan ukuran sudut, kemudian mengukur sudut, menggambar sudut, kemudian menentukan jenis-jenis sudut, dan yang terakhir untuk mendeskripsikan garis yang berpotongan secara transversal. Oke, nanti ada beberapa terminologi, yaitu yang pertama parallel segment atau parallel lines gitu ya. Jadi ini adalah garis yang sejajar. Garis yang sejajar di sini dicontohkan ruas garis AB dan DC. Ini AB, kemudian sana DC. Ini sejajar karena tidak mempunyai titik potong ya. Kemudian ini jawabannya tadi ya, karena tidak mempunyai titik potong. Kemudian find the others parallel of parallel find other pairs of parallel segment. Jadi carilah pasangan lain dari ruas garis yang sejajar. Kemudian intersecting segment, ini garis yang berpotongan ya, berpotongan. Di sini dicontohkan AB dan AD. AB dan AD jelas ya, AB dan AD ya, berpotongannya di A, titik potongannya di A. Garis yang sejajar dan berpotongan ini punya kesamaan, yaitu terletak dalam satu bidang. Dan yang terakhir adalah skew segment atau bersilangan ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia bersilangan, neither parallel or nor intersecting. Jadi tidak keduanya, tidak paralel, tidak sejajar, dan juga tidak berpotongan. Nah, kalau di sini contohnya yang bersilangan ini AB dan FG. Segmen itu ruas garis AB dan FG. Kita lihat AB, ini AB, FG sana. Jadi tidak sejajar, juga tidak berpotongan. Jelas AB dan FG ini ciri utamanya ya berarti tidak satu bidang. Karena kalau satu bidang itu kemungkinannya sejajar atau berpotongan. Oke. Skew segments. Kemudian ini find other pairs. Jadi carilah pasangan lain yang dari skew segments, garis yang bersilangan ya. Kemudian ini definisi dari sudut. An angle, sebuah sudut, is formed, dibentuk by two rays, dari dua sinar, with a common endpoint. Dibentuk dari dua sinar dengan satu titik potong, satu titik endpoint, titik potong bersama ya, common endpoint. Jadi bertemu di satu titik ya. Ada tiga komponen dari sebuah sudut. Yang pertama adalah two sides, ada dua sisi
atau kaki ya, disebut juga kaki dari sudut ya. Jadi ada dua kaki atau dua sisi, kemudian the vertex of angle. Ini adalah titik potong dari sudut, dan yang terakhir di area of angle. Jadi ada 3 komponen pada sebuah sudut, yaitu dua kaki, kemudian satu titik potong, dan sebuah luasan atau area. Ini gambarnya seperti ini. Ini adalah BA, ini kaki ya, kemudian BC juga kaki, kemudian vertexnya B. Nah, areanya ini yang diarsir, daerah luasan. Oke, intinya itu. Kemudian penulisannya figure 7.3 is called angle ABC. Jadi ini ABC ya, symbolized by angle ABC, disimbolkan dengan sudut ini, simbol sudut ABC. Kemudian sudut CBA juga sebenarnya sama ya, CBA ini disimbolkan ya, sudut CBA, angle CBA. It's sometimes written as angle B. Jadi kadang-kadang cukup ditulis sudut B nya saja. Oke, cukup ditulis B, sudut B. Oke, berikutnya measuring an angle using protector. Jadi mengukur sudut dengan protektor itu busur ya, busur sudut. Ada di gambar berikutnya ini. Ini busur sudut untuk mengukur besaran sudut. Ditempatkan titik atau vertexnya, titik potongnya, titik sudutnya pada center of protector. Diletakkan di tengah-tengah. Nanti ada ukurannya tertentu. Berikutnya apa? Determine the measure. Ini harus pakai alat mengukur sudut. Kemudian ini problem 6. Look at the figure on the right. Angle APB is equal to 11x minus 5 degree. Jadi sudut APB itu 11x min 5 derajat. Angle BBC is equal to 7x degree, and angle APC is equal to 85 degree. Determine the value of x and the degree of angle APB. Jadi kalau APB ini A, PB itu 11x min 5. Kemudian BPC 7x. Berarti kalau dijumlahkan APC ya. Jadi 11x tambah 7x itu jadi 11x min 5 ya. Jadi 18x min 5 itu sama dengan 85. Nanti 18x nya sama dengan 90, x nya sama dengan 5. Kemudian sudut APB karena x nya 5 ya, tinggal masukkan 5 ke sini. 55 kurangi 5 jadi 50 ini 35. Oke, pas 85. APB 50, BPC 35. Oke, berikutnya macam-macam sudut. Saya jelaskan intinya saja. An angle is between 0 degrees and 90 degree is called acute angle. Jadi antara 0 dan 90 derajat itu sudut tumpul. Lancip. Sudut lancip ya. Acute angle itu sudut lancip. An angle says 90 degree is called right angle. Right angle itu sudut siku-siku. An angle says between 90 degree and
180 degree is called obtuse. Nah, ini baru yang tumpul. Satu tumpul. An angle size 180 degree is called straight angle. Sudut lurus. Jadi ada berapa ini? Ada 4 ya. Sudut lancip, acute, kemudian right angle, sudut siku-siku, obtuse angle, sudut tumpul ya, antara 90 sampai 180, dan sudut lurus 180 derajat. Oke, ini harus gunakan busur. Nah, ini penting juga ini. Two angles dua sudut which have the total sum of 90 degree are called complementary angle. Jadi dua sudut yang kalau dijumlahkan sama dengan 90 itu disebut sudut yang berkomplement atau komplementari. One of the angle is the complement of other angle. Contohnya 60 sama 30 kan kalau dijumlahkan 90. Jadi 60 itu komplement dari sudut 30. Ini one of the angle is complement of the other angle. Jadi 30 juga komplement dari 90 dari 60, maaf. Karena dijumlahkan 90. Dan yang berikutnya, two angle which have the total sum of 180 are called supplementary angles. Jadi dua sudut yang dijumlahkan, kalau dijumlahkan 180 ini disebut sudut suplemen atau pelurus ya. Pelurus, kalau ini komplement, ini penyiku ya. Jadi membentuk sudut siku-siku. Komplementari itu membentuk sudut siku-siku, kalau suplementari membentuk sudut lurus. Jadi kalau di bahasa Indonesia ini berarti suplemen ini pelurus dari suatu sudut. Contohnya 100 itu pelurus dari 80 derajat. Jadi nanti ada penyiku dan pelurus, supplementary and complementary. Oke. Contohnya ini. Problem 9. If angle P is equal to 42 degree and angle Q is the complementary of angle P, determine the measure of angle Q. Jadi sudut P 42 derajat, sudut Q adalah penyiku dari sudut P, komplementari. Ya tinggal 90 dikurangi 42. Jadi 48 ya. 48 sudut Q. Kemudian ini sudut PQS 90 derajat. PQS jelas ini siku-siku. SQT X plus 28, kemudian TQR 6X min 15. Determine the measure of angle SQT, angle TQR, and mention the complementary angle. Jadi tinggal dijumlahkan saja. X plus 28 tambah X 6X min 15. Ini kan di sini. Ini sama dengan 90. Nanti cari X-nya. Cari X-nya, nanti ketemu masing-masing ukuran sudutnya. Ini juga sama ya. Ini berpelurus. Jadi KPL ini 2X, LPM ini 3X. Ya, ini berpelurus, dijumlahkan 108. Ini adalah properties of angles formed by two lines intersected by a transversal. Jadi sifat-sifat dari sudut yang dibentuk oleh dua garis dan dipotong oleh garis yang melintang ya. Transversal ini melintang atau menyeberang seperti ini.
Jadi ada 2 garis dipotong garis yang melintang atau menyeberang. Oke, di sini ada 8 sudut. Sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi ada beberapa istilah dari hubungan 2 sudut dari ke-8 sudut tersebut. Yang pertama adalah corresponding angles. Ini contohnya 1 sama 5. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya sehadap ya. Jadi corresponding angle ini sudut yang sehadap 1 dan 5. Ini 1 menghadapnya ke sana, 5 juga menghadapnya ke sana. Ini biasanya kalau di soal-soal 2 garis L dan M-nya ini sejajar, tapi walaupun tidak sejajar pun namanya tetap sehadap. 1 dan 5 itu sehadap. Yang lain mana yang sehadap? Lihat 2 dan 6. Ini sama-sama menghadap ke kanan atas ya. Kalau dilihat dari sini kanan atas. Kemudian 1 sama 5 sama-sama menghadap ke kiri atas. Berikutnya ada lagi 4 sama 7 ke kiri bawah menghadapnya 3 dan 8 itu juga sehadap. Corresponding angles. Jadi corresponding angles ini sudut yang sehadap. Berikutnya alternate interior angles. Alternate itu berseberangan ya. Kalau di bahasa Indonesia ini berseberangan. Interior itu dalam ya. Jadi dalam berseberangan, sudut dalam berseberangan atau berseberangan di dalam. Contohnya adalah 3 dan 5. 3 dan 5 ini berseberangan karena 5 menyeberang ke sebelah sini, tapi di dalam. Di dalam maksudnya di dalam di antara L dan M. Ini daerah di dalam. Nanti yang di atas itu di atas ini dan di bawah ini namanya di luar. Ini karena 5 dengan 3 ini berseberangan tapi di dalam. Contoh lain mana? 4 dan 6. 4 dan 6 ini berseberangan tapi di dalam. Jadi yang daerah tengah ini antara L dan M itu di dalam. Kalau yang di atas L itu dan di bawah M itu di luar. Berikutnya berseberangan di luar, alternate exterior angle 1 dan 8 contohnya. Ini berseberangan di luar 1. Nah ini 1 dengan 8 ini kan berseberangan tapi di luar. Jelas. Yang kedua adalah 2 dan 7. Kalau sehadap misalkan ini sejajar ya. Ini misalkan sejajar, pada kasus yang sejajar maka yang sehadap 1 dan 5 itu pasti sudutnya sama. Besar sudutnya sama. Kemudian 2 dan 6 besar sudutnya sama. Demikian juga yang berseberangan di dalam. Berseberangan di dalam 5 dan 3 kalau LM-nya sejajar itu pasti sudutnya sama. Termasuk yang berseberangan di luar. 2 dan 7 berseberangan tapi di luar. Itu sudutnya sama. Kemudian berikutnya consecutive interior angles. Ini sepihak ya. Consecutive itu kalau di bahasa Indonesia kita menyebutnya sepihak. Dalam sepihak atau sepihak di dalam. Contohnya 4 dan 5. Jadi 4 dan 5 itu dalam sepihak. Kalau lihat gambar ini sama-sama di dalam tapi sepihak, tidak menyeberang gitu ya. Sama-sama di dalam dan sebelah kiri. Contoh lain yang dalam sepihak consecutive interior angles 3 dan 6. Yang berikutnya nanti adalah consecutive exterior. Jadi luar sepihak. Luar itu berarti 1 dengan 7. Itu luar tapi sepihak. Nah, 1 dan 7 yang sepihak ini kalau dijumlahkan pasti 180 atau
berpelurus ya. Jadi saling suplementari 1 dan 7. Termasuk luar sepihak ini adalah 2 dan 8. Ini 8 dan 2. Dalam sepihak, kalau dalam sepihak juga berpelurus suplementari 3 dan 6 itu dalam sepihak juga berpelurus, dijumlahkan 180 derajat sudutnya. Tadi consecutive external sudah. Yang terakhir adalah vertical angles. Vertical angles ini kita sering menyebutnya bertolak belakang. Bertolak belakang contohnya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 ini bertolak belakang. Mana? 1 dan 3. Kalau bertolak belakang ini sudutnya pasti sama. 2 dan 4 itu bertolak belakang. 5 dengan 8, 6 dan 7 itu bertolak belakang. Sudutnya pasti sama. Oke, itu yang terakhir ya. Ini ada uji pemahaman. Gambar 7.10 pada halaman sebelumnya, apakah nama dari sudut 1 dan 2? 7.10. Nah ini 1 dan 2. 1 dan 2 ini berpelurus ya. Berpelurus. Jadi membentuk sudut lurus. 1 dan 2 apakah disebut adjacent angle ini bersisian, bersampingan, berdampingan ya. Jadi 1 dan 2 itu berdampingan atau bersisian ya, jelas karena membentuk sudut pelurus. Apakah dua sudut yang bersampingan itu pasti supplementary, berpelurus? Ya jelas ya. Complementary tidak ya. Kemudian kalau complementary bersampingan ya, kalau tidak dalam garis lurus ya gak bisa, tapi kalau dalam siku-siku itu bisa komplementari. Apakah dua sudut yang berpelurus ini selalu berdampingan? Tidak pasti, tidak harus ya. Tidak harus. Dua sudut yang berpelurus apakah harus selalu berdampingan? Tidak ya. Ini kalau kita lihat yang berpelurus tadi contohnya 4 dan 5. 4 dan 5 ini kalau sejajar, maaf. Kalau sejajar 4 dan 5 itu berpelurus atau membentuk sudut 100 jumlahnya sama dengan 180, tapi tidak selalu berdekatan seperti ini. Kemudian mana lagi? Tadi 4 dan 5 itu berpelurus 5 dan 2 ya. 5 dan 2 ini kalau sejajar 5 dan 2 itu juga berpelurus ya, tapi tidak berdekatan. Kalau 4 dan 5 itu berpelurus tapi berdekatan ya. Ini berdekatan. 5 dan 2 contohnya ya. Yang berikutnya, apakah dua sudut yang berpenyiku itu selalu berdekatan? Tidak harus. Jadi ada yang tidak berdekatan tapi bisa komplementari atau berpenyiku. Kemudian ini ukuran sudut all pair of opposite angle. Yang ini berarti opposite mirip dengan vertikal ya, yang bertolak belakang. Kalau bertolak belakang mesti sama. What angle are formed if two lines are cut by a transversal line? Sudut apa yang dibentuk dari dua garis yang dipotong oleh garis transversal? Jadi ada 8 tadi. Ada 8 berapa? 6 ya, maaf. Ada 6 jenis sudut.
Yang pertama adalah sehadap, kemudian berseberangan dalam atau dalam berseberangan, luar berseberangan, kemudian konsekutif sepihak, dalam sepihak, luar sepihak, dan bertolak belakang. Itu saja materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.